Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Senang bisa kembali berjumpa di renungan hari ini. Saudara, dalam perjalanan hidup ini, kita akan dihadapkan pada banyak momen tak terduga. Baik tekanan ekonomi, pergumulan keluarga, kesehatan yang memburuk, kehilangan pekerjaan, atau bahkan kekosongan hati yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di dalam kesesakan seperti itulah, pemazmur Daud menulis Mazmur pasal 4, yaitu sebuah ratapan sekaligus pengakuan iman, bahwa di tengah tekanan, Tuhan adalah satu-satunya tempat perlindungan yang dapat diandalkan. Saudara, sebelum kita memulai renungan hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rindu akan kebenaran-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di tengah dunia yang penuh tekanan, kekhawatiran, dan ketidakpastian, kami membutuhkan suara-Mu yang menenangkan jiwa kami. Bukalah mata rohani kami untuk memahami isi dari firman-Mu hari ini. Ajarlah kami untuk belajar pasrah, bukan sebagai bentuk kelemahan, tetapi sebagai bentuk iman yang sungguh kepadamu, pada Tuhan yang memelihara hidup kami. Dan kiranya setiap kata dalam renungan hari ini menjadi benih yang tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan nyata kami sehari-hari. Tuntun kami, Roh Kudus, agar kami tidak sekedar mendengar, tetapi juga melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita baca dan renungkan firman yang ingin Tuhan sampaikan melalui kitab Mazmur pasal yang keempat. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Selah. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Selah. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Allah, yang membiarkan aku diam dengan aman. Daud tahu bahwa hidup tidak selalu tenang, tetapi ia juga tahu bahwa Tuhan adalah pribadi yang mendengarkan. Tuhan bukan pribadi yang jauh, apatis, atau tidak peduli. Justru di dalam kesesakan, Tuhan akan memberikan kelegaan. Di sini Daud berkata, apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberikan kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Saya ingin mengajak Anda membayangkan, suatu kali saya duduk di kursi pesawat untuk perjalanan yang panjang.
saya bisa makan dengan tenang, membaca buku, bahkan tertidur selama berjam-jam. Saya tak tahu siapa pilotnya, tak melihat teknisinya. Tapi, saya merasa aman, karena saya percaya bahwa mereka bekerja. Saya pasrahkan sepenuhnya hidup saya selama di udara kepada mereka. Dan saat itu saya sadar, mengapa saya bisa mempercayai manusia yang tak saya kenal, tapi sering ragu untuk mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Padahal, Dialah pencipta segala sesuatu. Dialah penjaga yang tak pernah tidur, walau sedetik pun. Di awal tahun 2025 ini, Indonesia kembali mengalami guncangan ekonomi. Banyak perusahaan teknologi dan manufaktur besar melakukan PHK massal. Ribuan orang tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Masa depan menjadi samar. Banyak kepala keluarga kehilangan harapan. Dan rumah tangga retak karena tekanan batin. Dalam situasi seperti ini, apa yang bisa kita andalkan selain Tuhan? Karir bisa hilang, tabungan bisa habis, tapi kasih Tuhan tetap sama, hari ini, kemarin, sampai selama-lamanya. Mazmur 4 ayat 8 mengatakan, "Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman." Banyak dari kita sulit tidur, bukan karena lelah, tapi karena hati tak tenang. Namun Daud bisa tidur, bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena ia tahu kepada siapa ia menyerahkan hidupnya. Pasrah bukan berarti menyerah. Pasrah berarti kita berhenti mencoba mengontrol segala sesuatu dan mulai mempercayai Tuhan yang Maha Kuasa. Kita berhenti bertanya dan mulai berserah. Kita berhenti panik dan mulai berdoa. Kalau kepada pilot saja kita bisa percaya, mengapa kepada Tuhan kita masih ragu? Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa untuk menguatkan firman Tuhan hari ini. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami bahwa dalam kesesakan, Engkau memberikan kelegaan. Di saat kami lelah mengandalkan kekuatan sendiri, Engkau mengundang kami untuk berserah dan percaya penuh kepadamu. Tuhan, ajarlah kami untuk hidup dengan hati yang pasrah namun tetap tekun. Berikanlah kami keberanian untuk berjalan dalam iman. Meskipun kami tidak melihat apa yang ada di depan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang memegang kendali atas segala hal, masa lalu kami, hari ini, dan masa depan. Bantu kami tidur malam ini dengan tentram, karena kami tahu bahwa Engkaulah Allah penjaga sejati kami yang tak pernah terlelap. Dan saat kami terbangun esok hari, biarlah damai-Mu tetap menyertai setiap langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Haleluya. Amin. Saudaraku, jangan biarkan kekhawatiran menguras hatimu. Pasrahkan hidupmu kepada Tuhan, dan rasakan damai yang melampaui segala akal. Dan sambutlah hari esok dengan harapan baru, sebab Tuhan, Sang Kekasih jiwa, pasti memelihara kamu. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.